Selamat beraktivitas kawan-kawan dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channel duniadesa.com. Kita akan melanjutkan tentang pengisian aplikasi SDGs. Langsung saja kita buka aplikasi SDGs. Terima kasih kemarin yang sudah menyampaikan agar pelan-pelan dalam menyampaikan. Maka ini saya akan berusaha pelan-pelan dalam menyampaikan bagaimana pengoperasiannya. Mohon dimaafkan ya yang kemarin menganggap penjelasan saya dianggap terburu-buru. Oke, langsung saja masuk di aplikasi. Oke, isian yang pertama yaitu survei desa. Kita klik survei desa. Nah, pada entry survei desa itu ada beberapa menu yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu lokasi desa maksudnya, kemudian pemerintahan desa, kemudian musyawarah desa, regulasi, APB desa, aset desa, layanan, kerjasama, lembaga kemasyarakatan, BUMD, unit usaha BUMDes, infrastruktur lainnya. Kita harus memulai melakukan isian dari lokasi. Pastikan bahwa wilayah di sini tertulis di lokasi yang hendak kita datanya entrikan. Kalau ternyata data yang tercantum atau yang tertulis di sini bukan desa di mana Bapak Ibu mau mengisikan datanya di dalam form-form ini, maka lakukanlah setting di sini. Nah, klik setting. Maka sistem aplikasi akan melakukan identifikasi, menyajikan setting wilayah kerja. Ternyata misalnya setting wilayah kerja ini tidak sesuai, maka Bapak Ibu, kawan-kawan bisa melakukan perubahan dengan memilih lokasi setting yang sesuai. Misalnya provinsi, diklik di sini, maka akan tersaji wilayah provinsi. Kemudian klik di sini juga akan tersaji wilayah kabupaten. Kalau kita klik kecamatan, maka akan tersaji pula wilayah kecamatan. Begitu juga desa. Misalnya setting wilayah desanya tidak sesuai data yang hendak kita isikan. Atau misalnya tidak tertera di sini, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan di sini. Lalu setelah itu klik setting. Simpan setting. Selanjutnya, setelah dipastikan di sini lokasi settingnya, kita lanjutkan pada foto balai desa. Kalau kita klik pada kotak ini, maka dia akan menuju file penyimpanan foto. Sebaiknya sebelum kita melakukan klik pada kotak, kita sudah menyiapkan foto terlebih dahulu dalam bentuk landscape. Miring ya, jangan berdiri fotonya. Misalnya ini saya klik. Oke. Nah, carilah foto yang miring. Ini foto-foto dari WhatsApp banyak sekali. Ada intinya, ambillah foto dari balai desa yang pokok posisinya landscape. Kemudian email desa kita isikan email yang biasa kita pakai untuk urusan pemerintahan desa. Misalnya ini Duda Awu, ini saya isikan misalnya. Langsung dilakukan pengetikan. Bisa pakai Gmail, bisa pakai Yahoo, bisa pakai email atau lainnya. Kemudian website desa. Website desa, misalnya Bapak Ibu tidak menghafal detailnya, cara mengkopinya dari website desa kita, ini saya contohkan, kita ke browser. Ya, kita cari dulu. Kita buka ini, Chrome. Kita coba cari website desa. Tadi saya ada di isian data desa Duda Awu. Saya klik. Lalu ini menuju ke website atau situs milik desa. Lalu kita klik di sini. Nah, kita klik.
Nah, lalu kita klik di sini setelah muncul akan ada seperti ini ya, akan ada seperti ini. Kemudian ini ada bagikan, ini ada copy, ini ada pensil. Kita pilih yang copy. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Kita tempel di sini. Tempel. Oke. Tadi emailnya hilang. Oke. Selanjutnya alamat Facebook. Alamat Facebook, kita ke beranda Facebook. Ini ya, kita tekan di sini. Alamat Facebook bukan nama Facebook ya. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik profil. Nah, setelah klik profil, Bapak Ibu klik titik 3 ini. Nah, di bawah ini ada tautan profil Anda. Klik tautan ya. Di sini tekan tautan, salin. Lalu kita kembali ke aplikasi. Kemudian pas tekan tempel di sini. Ini adalah alamat Facebook. Kemudian untuk Twitter, kalau Twitter biasanya pendek ya. Pemdes Duda Awu misalnya. Oh. Begitu juga Instagram. Instagram biasanya juga pendek-pendek. Selanjutnya alamat YouTube. Alamat YouTube bukan nama YouTube ya. Ini URL-nya dari mana? Kita coba ke Chrome. Nah, di sini. Lalu di sini di papan tab paling atas ini di beranda telusur ini kita ketik YouTube. Oke. Lalu masuk di YouTube. Oke, ini sudah masuk. Klik di pojok atas. Channel, pilih channel, maaf. Di sini setelah muncul seperti ini, klik titik 3 di sini, oke ya. Kemudian bagikan, pilih saja kemana saja mau dibagikan. Misalnya saya bagikan ke, saya biasa membaginya ke sini. Oke. Nah, akan seperti ini, tapi mungkin milik Bapak Ibu bisa berbeda. Kita tekan 2 kali, kita tekan lama, kita kembali ke aplikasi. Oke, lalu kita tempelkan. Tempel. Selanjutnya status desa. Status desa ini bisa berbeda-beda antar daerah. Bisa desa, bisa kelurahan, bisa kampung, bisa nagari, bisa kampung. Kita tekan yang sesuai. Kalau desa Duda Awu adalah desa. Jumlah RW, masukkan jumlah RW dari keseluruhan desa. Misalnya satu desa itu ada 5, maka kita tulis 05. Kemudian jumlah RT, misalnya dari setiap RW itu rata-rata misalnya ada 5, berarti ada 25. Kemudian ada SK pendirian, kita tulis iya, kalau tidak ada maka kita pilih tidak. Oke. SK pendirian desa, nomor SK pendirian desa ini kita tuliskan nomor yang ada pada SK pendirian desa. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada peta desa, maka kita isi sesuai dengan apa adanya. Kalau ada maka kita tulis iya, kalau tidak ada kita tulis tidak. Selanjutnya SK Bupati. Nomor SK Bupati atau Gubernur tentang peta SK Bupati
Kolom ini isinya nomor SK Bupati atau Gubernur tentang peta desa. Isikan sesuai dengan nomor yang tertera pada SK. Kemudian luas wilayah dalam hektar, dalam ukuran hektar. Misalnya desa itu, desa yang kita entry misalnya di sini Desa Ndudaau itu luasnya mencapai 250 hektar, maka kita cukup menuliskan 250. Kemudian lokasi desa terletak di pulau. Jika jika desa tersebut terletak di suatu pulau, maka kita menyebutkan pulau, nama pulaunya di sini. Kalau tidak, ya tidak usah. Kemudian topografi terluas wilayah. Apakah bentuknya lereng atau puncak, atau lembah, atau dataran, atau pesisir pantai. Jadi kondisi monografi topografi terluas wilayah desa, apakah bentuknya itu lembah, dataran, pesisir, pantai. Kalau di Ndudaau itu pada umumnya adalah dataran. Walaupun ada beberapa wilayah yang agak bertebing tapi tidak banyak. Tapi luas wilayah yang terluas adalah bentuknya dataran. Jumlah warga yang berada di lereng atau puncak, misalnya katakanlah ada beberapa kepala keluarga yang tinggal di wilayah lereng atau puncak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kantor kepala desa, menu pilihannya ada layak, ada tidak layak, dan tidak ada. Pada umumnya itu ada dan sudah layak, dan sebagian ada namun belum layak. Isikan saja sesuai kondisi di faktanya. Kemudian kepemilikan kantor desa, apakah aset desa atau bukan aset desa. Aset desa berarti dia sudah tercatat dalam buku aset desa. Kemudian lokasi kantor, apakah lokasi kantor itu berada di dalam desa atau di luar desa. Kalau di dalam desa, pilih menu di dalam desa. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan di apakah kantor kepala desa atau balai desa, atau bukan kantor kepala desa. Kemudian jam kerja di kantor, tulislah apakah menentu atau tidak ada jadwal, atau tidak menentu pilihannya dan juga tidak menentu dan ada jadwal. Pada umumnya ada jadwal kerja, yaitu jam 7:30 atau jam 8 sampai dengan jam 2:30 atau jam 3. Selanjutnya isian koordinat lintang dan koordinat bujur. Untuk melakukan isian pada kolom ini, kita memerlukan bantuan beberapa aplikasi lain. Bukan beberapa ya, tapi maksudnya tersedia banyak aplikasi yang bisa menyajikan angka koordinat lintang dan koordinat bujur suatu lokasi. Sekarang saya mau pakai Google Maps. Bapak Ibu, kalau yang di HP-nya belum ada Google Maps, silahkan install di HP Bapak Ibu Google Maps. Kalau misalnya sudah terpasang, tinggal kita mencari di sini. Tadi saya mau cari Balai Desa Ndudaau. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita klik. Kita pastikan bahwa ini adalah benar Balai Desa Ndudaau. Lalu kita kembali. Kemudian kita klik di bagian atas. Oke, di bagian atas ini kita klik ya. Kita klik sehingga muncul tampilan semacam ini. Lalu bagian ini kalau sudah muncul kita klik peta. Kalau muncul notifikasi seperti ini kita klik OK. Nah, otomatis akan langsung muncul di atas ini angka strip 6.264,110.873004. Kita tekan di sini lama. Ya. Akan muncul seperti ini. Ini muncul di bawah. Kalau
kita mengisinya dengan HP ini, kita copy saja. Kita tekan lama di sini, tapi upayakan sampai tanda strip minusnya ikut ya. Nah, ikut seperti ini. Caranya tadi kita tekan, kita garis, kita tekan, lalu kita salin. Kenapa begitu? Kalau kita melakukan isian langsung di sini, itu tidak ada tombol minus ya. Sementara koordinat lintang itu minus. Jadi ini tadi sudah kita copy, lalu kita tempel. Kemudian yang belakang yang mulai angka 110 ini kita hapus karena koordinat lintang hanya mulai dari strip 654 tadi ya. Kemudian yang di bawah kita tempel juga, tapi yang depannya sekarang kita hapus. Oke, selanjutnya lintang utara dan lintang selatan. Selanjutnya yaitu ketinggian lokasi. Ketinggian lokasi dari permukaan laut. Dalam isian ini kita juga memerlukan bantuan aplikasi yang lainnya, kecuali Bapak Ibu sudah memiliki data informasi sebelumnya dari Badan Pusat Statistik maupun dari penyedia informasi lainnya tentang kondisi ketinggian lokasi desa yang dimaksud. Bapak Ibu bisa melakukan entry. Tapi kalau Bapak Ibu belum mendapatkan informasi apapun, Bapak Ibu bisa memakai aplikasi yang namanya Geotech DPL atau banyaklah aplikasi yang lain. Tapi ini kebetulan saya tidak punya, sehingga saya tidak membuat contoh cara pengisian, cara melakukan pencarian ketinggian lokasi. Tapi kalau Bapak Ibu searching di Google tentang aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu menyediakan informasi ketinggian permukaan di atas laut di suatu lokasi, banyak tersedia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau tidak tepat, atau barangkali ada kekeliruan, silakan dilakukan pembetulan. Dan untuk dapat melihat video saya sebelum-sebelumnya dan video yang akan saya sajikan berikutnya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jika bermanfaat silakan bagikan pada orang lain. Terima kasih.